Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Jelita Callebaut. Apa kabar Jelita? Baik. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Iya. Kamu punya pengalaman mistis nggak sejauh ini? Kalau pengalaman mistis aku belum pernah ngalamin, Kak. Tapi ngeliat yang kerasukan waktu di lokasi syuting tuh sering banget. Gimana ceritanya? Itu ada yang kerasukan lah beberapa, banyak banget. Kayak figuran-figurannya, ekstras-ekstrasnya itu. Serentak gitu? Jadi dia kayak bareng gitu. Sampai di sana kan kayak ada juru kuncinya gitu ya, kayak yang ngawasin gitu. Dia bilang jangan deket-deket area sini dulu, ini di pohon ada ini gitu. Tapi sih kalau dari aku sendiri belum pernah ngeliat langsungnya, itu belum pernah. Waktu kesurupan yang kamu lihat mereka ngapain? Iya, mereka kayak kelojotan gitu ya, kayak orang kesurupan pada umumnya yang kita tahu Teriak-teriak gitu. Dia teriak gitu. Kamu tapi nggak pernah ya, maksudnya kerasukan atau gini deh, melihat makhluk halus, merasakan hal-hal yang kayaknya di luar logika gitu, pernah nggak sih? Nggak pernah sih. Enggak, untuk sampai saat ini belum pernah. Tapi kalau suara-suara itu aku sering banget. Suara kayak gimana? Suara-suara aja, kadang sekilas itu masih suka ada, sampai sekarang tuh masih suka denger. Suaranya dari kejauhan itu masih jelas sampai sekarang, cuman ya karena udah lama ya jadi aku cuekin aja. Kalau dengar suara kayak gitu apa yang kamu lakuin? Aku diamin aja. Dan hilang sendiri? Akhirnya hilang sendiri, dianggap ya cuekin aja, biasa aja gitu. Iya, karena energi positifnya justru bikin mereka jadi kalau kita pergi dengerin menjauh. kan tambah. Ya baik, mudah-mudahan kamu malam hari ini baik-baik juga ya cerita ya. Mudah-mudahan ya. Oke, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku pernah dan malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Rudy. Selamat malam Mas Rudy. Selamat malam. Apa yang mau Mas Rudy ceritakan pada kami? Dulu kejadian awalnya itu saya pernah melakukan hal yang jahat banget. Jahat banget tuh maksudnya gimana? Wanita. Lalu Mayatnya saya buang. Iya. Pada saat malam itu kan sepi tuh di jalan. Saya lagi bawa mobil kan. Nah, habis kejadian itu saya ngelihat dia di tepi jalan kan sendiri. Lalu saya ajaklah dia numpang ke tempat tujuan yang lebih aman lah itu. Karena posisi di situ sangat sepi. Seorang wanita itu kayak inilah, gak bagus lah di situ. Pada awalnya. Setelah dia ikut ke mobil, pada saat waktu itu saya lagi minum kan. Tiba-tiba disitulah saya mulai ada hawa nafsu. Oke, jadi Anda lagi nggak sadar nih ya? Iya. Lalu terbawa hawa nafsu? Iya. Lalu saya melakukan hal itu tadi. Habis itu dia menolak, saya rangkul dia kan. Saya ambil kayu. Berkali-kali? Iya, sampai akhirnya tewas. Hai cantik, lagi ngapain? Boleh kenalan nggak? Ayo kek. Ayo ikut aku dong. Siapa sih? Nggak apa-apa ikut aku nih, banyak duit. Ayo ikut aku, jangan apa yuk. Enggak. Siapa sih? Ayo ikut aku, nggak apa-apa. Ini banyak duit nih, kalau mau ini duit banyak ada isinya. Enggak. Ayo. Lagi nungguin. Nggak apa-apa itu. yuk. Ayo. Enggak. Ayo. Enggak. Ayo ikut aku, ayo. Enggak. Ayo. Enggak. Ayo. Enggak.
Enggak, enggak. Ah! Enggak. Sekarang lo. Oh. Sekarang lo. Lo. Hah? Astagfirullahaladzim. Pertanyaan saya, ini sudah dipertanggungjawabkan secara hukum belum? Sudah. Anda Oke. sempat di penjara. Iya, betul. Berarti sudah ada yang menemukan mayatnya, kasusnya dikembangkan, Sudah. dan Anda tertangkap. Iya. Oke, lalu setelah itu apa yang Anda lakukan kemudian? Nah, setelah kejadian itu saya selama masuk LP juga merasa terbebanin oleh dan dihantuin oleh perasaan bersalah, dan juga saya sering diteror sama makhluk arwah wanita itu. Hingga akhirnya gue kayak stres gitu. Setelah stres apa yang Anda lakukan? Akhirnya saya menemukan cari seorang guru yang sakti konon katanya. Dan dia memberikan ajian itu atau ritual buat Supaya menghilangkan bisa lepas dari bekas terornya, arwah ada itu. ritual yang dilakukan. Iya, Ritualnya dengan cara? bakar kemenyan, makan lintah. Oke, berhasil nggak Berhasil. lepas dari teror itu? Iya. Oke, kalau gitu apa tujuannya datang ke menembus mata batin? Nah, pada awalnya memang berhasil. Dan saya terlepas dari arwah itu. Namun, ajian itu memakan grogotin badanku. Grogotin badan tuh seperti apa maksudnya? Sakit? Sakit, panas. Sampai sekarang masih? Iya, Makanya tujuannya datang ke sini untuk bisa lepas dari semuanya. iya. Baik, Anda akan kami ajak langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rudy, mendiami rumah bernomor 7. Terlahir tanggal 16 Agustus 1985. Tanggal lahirnya mencerminkan sosok yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Hal itu membuat Rudy sering terjerumus dalam kesalahan. Kehidupannya memaksa dia untuk bergelut di dunia hitam. Saya melihat suatu kesalahan yang fatal yang dia lakukan. Kesalahan itu membuat hidupnya semakin terpuruk dan dihantui rasa bersalah. Saya melihat korban arwah gentayangan wanita mengikuti Rudy kemanapun ia pergi dan dia berada. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Rudy, dengan tanggal lahir 16 bulan 8 1985 dan nomor 7. Rudy, pekerjaannya sebagai seorang supir truk. Waktu itu dalam menjalankan pekerjaan ketemu dengan seorang wanita di pinggir jalan yang ingin menumpang, diberikan tumpangan, lalu di tengah jalan karena dalam kondisi setengah sadar, perempuan itu dan serta membuangnya di semak-semak. Sudah bertanggung jawab secara hukum, tapi mendapatkan teror. Untuk lepas dari teror, sering datang ke dukun, dan ternyata ada ritual yang dilakukan dan berhasil bisa lepas dari teror. Masalahnya sekarang ritual itu malah memakan dirinya sendiri ya, sering merasa sakit dan lain-lain di badannya. Sampai makan-makan lintah ya tadi. Makan lintah dengan ritual macam-macam. Datang ke menembus mata batin untuk bisa lepas dari semua ajian, ritual, supaya bisa hidup normal. Iya. Iya. Saya speechless.
Saya kehilangan kata-kata saya. Kenapa Roy? Apa yang kamu lihat? Kamu datang sama siapa ya di sini? Saya melihat ada makhluk halus di badan kamu. Saya tidak menilai penampilan kamu. Kita tidak boleh menilai, just ngejudge orang dari penampilan kulit luar. Tetapi saya merasakan ada energi yang mengikuti kamu. Entah itu dari batu kamu. Ya nggak sih? Jadi merinding. Kau Entah dari- merasa sesuatu ya? Mungkin iya, secara kasat mata manusia normal dan awam melihat Rudy rambutnya panjang dan udah gitu, tapi mungkin orang lain nggak bisa ngerasain apa. Tapi kalau yang saya lihat di belakangnya, saya melihat ada seekor macan dan dan arwah gentayangan. Arwah gentayangannya ini adalah seorang perempuan. Betul sekali. Apakah memang ini arwah gentayangan yang pernah dilukai atau diperkosa, atau memang ini yang lain lagi? Nanti kita akan gali lebih dalam. Tapi jujur loh, saya ngeliat kayak ada 3 atau 4 arwah di sini. Kamu jujur sama saya, Rudy. Kak Roy kan ngeliat di situ ya, ada Iya. bayangan. Kenapa aku yang panas ya di sini ya? Gawat dong, kamu mesti benar-benar harus fokus dan kamu harus tidak boleh terkalahkan dengan energi negatif dan halusinasi. Nah, nanti ketika kamu udah mulai masuk ke dalam jaringan pikiran, biasanya dia akan diem dan dia akan masuk gitu. Itu cara kerja makhluk halus. Jadi harus hati-hati sekali. Kalau misalnya nggak kuat, gawat banget. Dan saya ngelihat beberapa arwah, sekitar 4. Jujur sama saya, Rudy. Mas Rudy telah melakukan sebanyak lebih dari 4 ya. Betul Mas. Gila juga ya. Dan semuanya tewas. Sampai meninggal semua. Iya. Ada hubungannya dengan aura arwah yang kamu lihat di belakang? Ada banget. Ada banget. Tetapi di sisi lain, saya juga penasaran kenapa banyak arwah yang nempel. Apakah memang ini korban perkosaan pembunuhan kamu, atau memang ini ritualnya kamu? Saya serem liatnya deh. Serem banget, Bay. Trust me. Arwah yang di belakangnya itu kondisinya menyedihkan, Roy. Iya. Bener-bener rusak. Kok bisa ya Mas? Hampir setengah tengkorak gitu loh. Kok bisa sih Mas? Orang tuh yang ada di pikiran kamu sendiri tuh apa? Pada saat itu udah kehilangan pikiran atau apa gitu, sampai kok tega gitu. Ya namanya hidup di jalanan ya Hawa emang nafsu. begitu. Dan juga pada usia waktu itu emang lagi suka sama cewek kan. Semuanya dilakukan tanpa sadar. Mabok, pengaruh minuman. Sebagian tanpa sadar Sebagian dan karena sebagian pengaruh ada yang minuman. sadar. Dan yang terakhir adalah kasus yang memang udah dipidanakan, Ya, yang kasus- baru terbukti. Sorry, yang kasus yang sudah Pidanakan. dipidanakan. Kamu memukulnya dengan benda tajam dan punggungnya dengan parang. Iya, Gitu, iya. pakai parang. Tadi kamu bilang cuman pakai benda tumpul, berarti kamu bohong. No, you're lying. Kamu bohong. Oke. Dengan parang. Saya tidak menjudge ya, Rudy. Sekali Kriminal lagi, banget ya. saya tidak apa ya. Pokoknya intinya ini adalah benda tajam. Itu ditusukin ke punggungnya. Iya. Ini yang terakhir ya? Iya, Korban terakhir. korban terakhir. Setelah itu masih ada lagi? Setelah di penjara? Gak ada lagi. Untung dia udah ngalamin masa hukuman. Apa yang terjadi jika dia belum? Sebenarnya memang tadi kamu bilang hidup di jalanan memang keras seperti itu, tetapi tidak semua orang kok seperti itu. Hidup di jalanan mereka mencoba terus berpetualang untuk mendapatkan keuangan yang lebih baik, tapi tanpa membunuh dan memperkosa sebenarnya. Entah dibisikin setan apa gitu, jadinya dia masuk.
Iya, jadi pekerjaan apapun dan hidup dimanapun kalau ngikutin apa yang dibisikin sama setan ya bisa kayak gini sih. Bukan karena hidup di jalan ya kalau menurut saya. Iya benar. Masnya punya keluarga, istri, punya? Atau Sekarang teman-teman gitu? Tidak punya. Teman? Kalau teman ada, Teman ada. Tapi teman-temannya ngedukung juga kayak gitu? Tahu? Mereka Nggak ada tidak yang tahu. bilangin untuk jangan gitu? Nggak ada yang tahu. nggak ada yang Nggak. tahu, Nggak ada yang tahu? nggak ada yang tahu. Waktu pas kejadian salah satu kamu menusuk seseorang itu, bukannya ada 2 orang lagi ya? Waktu itu sendiri atau ada orang lain? Kalau supir kan sendiri tuh, Iya. ada kernetnya biasanya. Kernetnya tahu Anda melakukan ini? Tahu. Saya ingin menggambar lebih jelas dan mereka ulang apa yang saya lihat ya. Iya bener Roy, dia nggak sendirian. Tuh, kernetnya juga apa cuman Mas Rudi aja? Dia juga ikut. Bukan. Satu lagi teman. Dia juga Ada ikut lagi? katanya. Iya, Jadi ada 3 orang. 2 orang. Ya sama Anda 3 orang. Iya, Iya bener Roy. Tuh kan benar apa yang saya bilang. Semuanya benar-benar kacau. Kamu tahu nggak? Pas melakukan itu dia kayak orang ini sama nafsu bawahnya nggak sinkron. Jadi dia tidak bisa berpikir, aduh ini gimana nih habis ini. Gitu. Menurut Mas Rudi, apa yang saya gambarkan ini yang kamu lakukan kan? Ingat nggak kejadian, kejadian ini, bukan? Gambar ini buat Anda teringat akan sesuatu nggak? ya itu dia yang kemarin. Itu kejadian Kejadian yang terakhir terakhir seperti itu waktu Anda tinggal di semak-semak. Iya tinggal di semak-semak betul. Saya ngeliat ada kayak semak-semak pohon kecil, kayak ya bukan ilalang tapi pohon-pohon kecil bay, kayak rumput gitu. Tadi ada teror dibilang sama Mas Rudi ya. Teror itu korbannya datang menghantui. Iya, Menyeramkan apa sampai dianggap sebagai teror? Pernah kemasukan juga nggak? iya pernah. Dia datang ke dalam diri Mas Rudi gitu? Bukan. Kalau yang masuk itu biasanya leluhur dari saya dan juga dari ajian ritual tadi. Oh, itu yang mana? Yang Yang ritual. Yang Ya ritual itu mengundang. buat ngebasmi teroran dia. Iya terornya itu seperti apa? Dia datang nyekek Datang. atau gimana? Nah, kalau yang itu dia datang misal di kamar gitu kan. Heeh. Tiba-tiba kayak mau menyerang gitu. Kadang-kadang bawa kayu, kayak yang kejadian pembunuhan inilah. Jadi kayak mau ngebales Balas apa yang dendam. Anda lakuin. Tadi Mas bilang kan leluhur ya, leluhur saya. Berarti leluhur Mas itu Mas punya ada orang yang bisa juga dari turunan-turunannya. Bukan itu dia. Apa gimana sih maksudnya? Ya gimana? Ritual itu dapat dari mana? Kalau ritual dapatnya dari paranormal orang Dia buta. datang ke dukun Ya. untuk melakukan ritual supaya lepas dari teror-terornya. Dia mau lepas tanggung jawab gitu dong ya, berarti datang ke dukun untuk melepaskan ritual-ritual ya kan? Dan ada leluhurnya. Leluhur ada. Oke, untuk melepaskan teror ya. Jadi dia melakukan ritual. Gimana Roy? Kamu ngelihatnya ritual itu apakah memang untuk mengusir arwah-arwah yang mengganggu? Untuk mengusir arwah-arwah yang mengganggu, dan plus saya ngerasa dia menggunakan ilmu ini juga untuk pengasihan dan ritual. Ini yang kita hadapi bertiga ini ya. Satu sosok manusia yang tidak bisa jadi unpredictable dengan datar, lalu bisa gitu. Saya mau tanya ya, ritual itu masih sering dilakukan nggak sampai sekarang? Masih.
Artinya teror itu masih sering datang. Teror itu sudah nggak ada lagi. Yang di arwah itu. Jadi bener Roy bilang, ritualnya ini untuk pengasihan sekarang. Iya. Ini rumput-rumput terus dibuang. Saya pengen deh, Rudy, kamu mau melakukan ritualnya, bolehkah saya melihat ritualnya? Rudy, yang Rudy lakukan waktu itu bagaimana? Bawa nggak perlengkapan ritualnya? Bawa. Wow. Silakan diambil boleh Roy? Boleh dong, Dilakuin di sini. dilakuin di sini boleh dong. Setajam parang yang menghunus punggung seseorang, kemudian Korbannya banyak ya Roy? korbannya banyak sebenarnya. Jadi dia melakukan ini emang udah bukan karena kecelakaan, baru pertama kali gitu. Bukan. Serem ya, Ada apa aja tuh saya takut. Mas Rudi? Lintah. Itu apa? Lintah. Itu jangan bilang mau dimakan lintahnya. Mau dimakan juga hidup-hidup sekarang. Iya. Oh, Kayak gimana tuh? Coba, dia boleh melakukan ritualnya di sini. boleh silakan. Itu tangannya enggak. Dia kerasukan Kayak kayak macan gitu loh. macan. Dia sadar nggak tuh Kak Roy? Enggak ada. Enggak, ini dia kerasukan macan nih. Macan yang kamu lihat tadi di belakang itu. Iya. Siapa kamu? Kenapa masuk dalam tubuh orang ini? Kita pegang cucuku. Kalau kamu mau mengganggu saya hari ini, kamu salah orang dan salah sasaran. Ini bukan macan, ini leluhurnya yang ngejagain dia, Roy. Iya. Apa mungkin leluhurnya bermanifestasi jadi macan? Leluhurnya bermanifestasi jadi macan dan dia sering melakukan ritual kan. Jadinya siapapun makhluk halusnya masuk ke situ. Kalau kamu gangguin saya pecahin rumah kamu yang ada di kalung itu. Jangan ganggu cucuku. Makanya jangan ganggu kita semua. Apa, Roy? Hah? Aduh. Kelabangnya nggak ada yang keluar kan? Kelabang hidup loh. Aduh. Udah lepas, Roy. Belum. Saya minta air kembang dan bunga. Ini
Lintahnya jalan dong. Lintahnya datang loh ke dia. Ih, itu jalan. Aduh, diapain ya? Itu dia nyedot darah loh. Posisi dia tergelepak di sini sama persis dengan posisi tergelepaknya wanita yang dibunuh pada saat itu. Kayak gini posisinya. Iya, mirip persis 100% mirip. Di apa namanya? Masuk ke badan dia. Posisi tergeletaknya badan dia sama dengan Posisi parang korban. yang menghunus. Heeh. Belakangnya gitu. Iya, ini Ditusuk di ya? sini ada parang. Posisinya persis kayak gini. Persis sekali. Asik. Kau coba bangunin deh. Tapi kamu ingat manipulatif ya. Mas Rudi. 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 Mas Rudi boleh. Mas Rudi. Iya, boleh bangun. Bangun. Silakan duduk lagi, berdiri. Boleh berdiri, Mas. Boleh dipakai lagi maskernya. Ih, itu kelabangnya tuh. Itu tuh. Duh. Apa-apa? Kelabang. Abang. Kamu lihat dia udah bersih atau masih ada yang nempel, Roy? Saya bersihkan semuanya dari makhluk jahat dan makhluk Masih halus. ada ya? Jauhkan dia dari arwah gentayangan. Saya Roy Kiyoshi, cleansing dia. Apa-apa kan cucuku? Yang tadi balik lagi, Roy. Saya tidak mau ngapa-ngapain. Kalau emang kamu bener leluhurnya, harusnya jagain dong, gak ngebunuh orang. Jaga cucuku. Jangan-jangan sebenarnya itu berasal dari cincinnya ya, si lintah ini. Yang mana, Roy? Semuanya di sini lintah-lintah. Ini ada satu lagi tuh. Dari cincin yang kanan, kiri. Yang warna merah. Yang kamu lihat dari cincin yang mana? Sana? Warna merah yang itu. Ah, Yang sebelah sini. Tapi dari lubuk hati yang saya paling dalam, ada bisikan untuk tidak menghancurkannya. oke. Karena punya dia. Ini saya coba bangunin ya. Mas Rudi. Mas Rudi. Mas Rudi. Mas Rudi. Mas. Lintah yang tadi sang di bawah kemana ya? Tuh. Hidup aja. Hati Mas Rudi. Ini lintah-lintah ini dibiarin aja atau? Biarin aja deh. Mas Rudi udah sadar? Udah. Saya cleansing sekali lagi ya. Semoga kamu tenang. Terbebas dari arwah wanita. Oke. Mas Rudi, bisa dengar kami? Iya. Saya berpesan sama Mas Rudi.
Jika diizinkan, saya mengambil 3 mustika dari Mas Rudi untuk disita, bukan dihancurkan. Yang dikalungkan, yang kiri dan kanan. Jika bersedia. Mas Rudi nggak sadar kan kekacauan yang tadi terjadi seperti apa? Iya. Gue benar-benar hilang kontrol. Jadi sebenarnya pada saat dia melakukan ritual itu adalah waktu dia mengundang leluhurnya itu yang berbentuk macan itu. Ya berarti bener tadi yang aku bilang, dia ada leluhurnya kan? Iya. Ini leluhurnya ngejagain dia dari arwah-arwah yang mau ganggu Rudi sebenarnya. Iya. Nah sekarang kan leluhurnya udah pergi dari dia. Arwah-arwah itu akan ganggu dia lagi dong. Pergi dalam arti tetap di dalam pengawasan sih, Bay. Gitu. Saya dapat bisikan supaya untuk mengambil kalung yang tengah, cincin yang biru dan warna cincin yang merah. Disita. Disita, tetapi tidak dihancurkan. Itu untuk apa, Roy? Karena untuk menghilangkan energi negatif. Menghilangkan energi negatif, ya. Boleh ditaruh di situ aja. Gimana, Mas Rudi bersedia untuk ya ini cara ini mudah-mudahan bisa membuat Mas Rudi punya hidup yang normal, terlepas dari teror, terlepas dari gangguan. Dan tadi kan aji-ajian yang ritual yang dilakuin bisa bikin sakit, badan panas apa segala macam kan, menggerogoti kesehatan Anda juga kan. Nah ini semua berasal dari energi negatif yang dari kalung dan cincinnya itu. Betul sekali. Itu harus disita. Sita. Oke. Itu akan membuat dia terlepas dari gangguan yang lain. Betul. Jangan terlepas. Ah, tobat mas, tobat. Iya, kalau setiap kerasukan leluhurnya dia kayak gini ya jelas lah ngerogotin badannya. Iya dong, makanya dia nggak gemuk-gemuk. Jadi digerogotin terus baik darah, lintah, dan maupun yang lain. Mas Rudi, ayo dong, yuk kita kembali ke pattern awal, ke jalan awal. Gini, saya tahu kamu melakukan, tapi saya tidak mau kamu terus-terusan dijudge. Kamu udah, aku nggak mau kayak gitu. Past is already past, present life, and future. Maksud saya, ya masa lalu udah. Sekarang. Besok toh yang future. Iya. Jangan berlarut-larut dengan melakukan ritual, terus nanti akan ada lagi korban lagi. Ritualnya kan siapa tahu manggil leluhur, taunya jin. Malah yang lain. Jin yang nyamar jadi leluhurnya gitu bisa kan. Kayak gitu. Bisa dong, kan mereka melakukan manipulasi gitu. Bentuk dan suara menyerupai. Ayo dong gitu. Kamu udah ngelakuin ini memang sudah lah ya. Udah terlanjur dan memang sudah masuk ke sel juga kan waktu itu. Iya. Ya udah, oke. Sekarang benahin deh. Coba pelan-pelan satu-satu. Ini ritual udah nggak boleh pakai. Cincin saya harus sita. Kalung saya harus sita. Oke, saya mau memastikan lagi ya biar Mas Rudi juga yakin. Kalau dia lepas ini semua, Roy, kalung dan cincin, apa dia masih diganggu sama arwah-arwah para korban ya? Tidak. Kalau dia berbuat banyak kebajikan dan kebaikan, saya rasa dia nggak akan diganggu sama sekali. Terutama dia harus bantuin kalau kamu punya rezeki lebih nanti, kamu bantuin para janda-janda yang wanita-wanita tua juga yang sendirian. Kau kasih sumbang beras sumbang apapun itu. Kak Roy mungkin maaf, Boleh. rambutnya mungkin digunting kali ya, dirapihin supaya nggak mirip sama ini Kalau korbannya. ya rambut itu opsional, bisa digunting atau mau mulai dengan gunting rambut juga oke. Mau mulai hidup baru. Biasanya 5 detik pertama orang melihat itu judging first impression ya. Impresi pertama Iya, saat impresi orang menilai karakter orang ini seperti apa. Kedua setelah berbicara kayak
1 menit, 2 menit, 5 menit pertama akan ketahuan casing luarnya sama casing dalamnya gitu. Casing luarnya sama mesin dalamnya. Itu dia. Jadi intinya adalah Anda bisa merubah penampilan supaya lebih positif lagi auranya dan orang juga lebih simpatik dengan Mas Rudi. Betul. Gimana nih jimat-jimatnya? Kalung dan cincin bersedia untuk disita. Karena awalnya menggunakan ritual ini untuk terlepas dari teror kan. Dan Roy tadi bilang walaupun ajian dan ritual ini dilepas, tidak dilakukan lagi, arwah-arwah tadi udah nggak akan mengganggu. Jadi sekarang buat apa menggunakan jimat-jimat ini? Lepasnya taruh situ aja piring. Piringnya ada kembangnya aja, Bay. Sebelah sini, Mas. Itu nanti tim akan sita semuanya. Dilihat dari tingkat kepatuhannya, sebenarnya Mas Rudi juga udah pengen lepas kok. Ya udah capek dan Udah dia, capek. dia juga udah dihukum juga secara pidana. Dan hukum sosial juga udah ada loh. Iya, pasti. Jadi dia dikucilkan juga sebenarnya. Kita juga nggak bisa berlarut-larut menjudge Rudi atas kesalahan masa lalu kan, Bay. Setiap orang pasti kan bisa ada kesempatan berubah ya. Harus tebus deh pokoknya yang berhubungan dengan perempuan. Berbuat kebaikan. Kebaikan. Kak, Ya. tapi aku aman kan? Nggak ada yang nempel atau Gak yang ada. apa? Lo ngerasa ada yang nempelin ya? Enggak, maksudnya mau nanya aja sekarang ada Tapi nggak? sih aku jujur, sumpah serem abis sih. Karena di belakang kamu itu, di belakang Lilin, itu tuh agak mengerikan. Itu apa? Masih ada Ada apa berarti di situ, Roy? Sebenarnya bukan dari dia, tapi dari lokasi kita. Yang nunggu di studio. Kamu Memang lihat ada, ke tapi arah- nggak ganggu kan, Roy? Nggak. Oke. Karena mungkin karena frekuensi kamu itu sensitif, Jadi mereka jadi muncul. bisa ngerasa gitu, tapi belum melihat. Tuh tempat Lilin itu tuh, ada garis kan sekat. Nah, Oke. Mas Rudi, Iya. gimana sekarang rasanya? Tanpa jimat-jimat ini. Lebih lega, Bisa merasakan lebih tenang. bisa merasakan energinya lebih Energinya lebih positif ya. positif. Baik, terakhir ada yang mau disampaikan, Roy? nggak ada. Nanti jadi kita kumpulin, kita recap ya. Pertama mungkin boleh gunting rambutnya dulu kalau boleh. Iya. Kedua udah disita cincinnya. Ketiga nanti kita nolongin, kamu nolongin perempuan-perempuan yang perempuan-perempuan malam juga ditolongin supaya mereka nggak ke rumah bordil. Terus ke empat, kasih sumbangan ke ibu-ibu pemulung yang nganuin sampah gitu, kasih. Ya. Itu aja ya Roy. Ya, Mas. Tapi kalau waktu itu Anda sadar nggak mabok, saya yakin Anda tahu itu tidak harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Jadi kedepannya kalau mabok lagi bisa aja ini kejadian lagi. Mabok. Enggak. Ya pilihannya ada di Mas Rudi. Iya benar. Baik, Mas Rudi, terima kasih sudah hadir menembus mata batin. Mudah-mudahan kedepannya hidup Anda jauh lebih baik. Selamat malam. Kenikmatan sesaat akan menghantarkan Anda menuju jalan sesat. Mengumbar hawa nafsu akan menuai sesal dan rasa malu. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku sebagai mantan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Hanif. Selamat malam Mas Hanif. Selamat malam, Mas. Apa yang mau Mas Hanif ceritakan pada kami? Tentang masalah saya, Mas. Kenapa masalahnya, Mas? Saya ini seorang pedagang, Mas. Usaha saya cukup sukses. Tapi setelah saya mulai sukses, saya sampai lupa diri. Dan saya suka menggoda cewek-cewek cantik. Dan
Dan saya suka menggoda cewek-cewek cantik dan membayangkan cewek-cewek cantik itu dan pengen memilikinya. Oke. Lalu? Setelah saya berusaha mendapatkan cewek-cewek itu, saya selalu mengajak cewek itu untuk dengan saya. Oke. Jadi semua wanita yang Anda dekati Anda ajak. Iya, Kemudian apa yang terjadi? saya melakukan sampai hasrat saya terpenuhi. Hasrat saya terpenuhi sampai wanita yang saya tidak berdaya lagi. Mereka tidak berdaya sampai meninggal? Atau berdaya, enggak, gimana maksudnya enggak berdaya? Iya, sampai meninggal. Awalnya saya perlakukan wanita itu secara normal. Tapi semakin hasrat saya semakin tinggi. Dan sampai wanita-wanita itu tidak berdaya. Tapi saya tetap menyalurkan hasrat saya. Sampai wanita-wanita itu melawan dan saya tetap melanjutkannya. Sampai mereka tidak berdaya. Ya, begitulah. Oke. Dengan cara apa ya? Ya, tergantung. Oke, Ada yang macam-macam. ada juga wanita itu yang melakukan perlawanan. Oke. Dan saya akan menggunakan apa yang di sekeliling saya untuk Asal dia sampai. iya. Lalu kemudian apa yang terjadi dalam hidup Anda? Ya, setelah saya melakukan hal tersebut, akhirnya saya terjerumus ke dunia itu dan masuk penjara. Oke, jadi Anda bertanggung jawab secara hukum di penjara. Setelah itu? Ya, waktu saya di penjara, saya mengalami goncangan yang sangat kuat, depresi yang sangat kuat, dan Karena berat. tidak bisa menyalurkan hasratnya. Ya, ada Lalu? juga penyesalan Mhm. terhadap perbuatan yang sudah saya lakukan. Oke, jadi Anda berubah lebih baik. Ya, dalam hati saya ingin normal, ingin berubah lebih baik setelah keluar dari penjara. Tapi itu sia-sia. Kenapa? Usaha saya tidak berhasil. Justru saya mengalami tekanan batin yang sangat berat. Oke, kemudian? Kemudian saya merasa tidak nyaman dengan keramaian orang dan saya mencari ketenangan dengan pergi ke hutan menyendiri. Oke, menyendiri ya. Sebelum kita bahas dia ngapain di hutan, saya mau mundur lagi ke belakang saat Anda di wanita lalu memanya sampai dia meninggal. Gimana kronologinya? Ya, kronologinya biasa. Saya mengunjungi ya klub-klub malam, menggoda wanita-wanita cantik dan mengiming-imingan mereka dengan uang dan perhiasan. Ya, mereka ngikut sama saya. Dan sampai saya ajak mereka untuk menyalurkan hasrat saya. Kamu tadi ada pertanyaan apa? Itu, tadi di hutan ngapain aja? Oh ya, tujuan saya ke hutan untuk mengasingkan diri untuk mencari ketenangan. Berhasil? Tapi tidak berhasil. Justru di hutan itu saya menemukan ada sosok wanita cantik. Sepertinya dia itu bukan manusia, tapi berasal dari alam lain. Tapi sosoknya sangat cantik sekali dan dia selalu menggoda saya dan mendekati saya. Oke, baik. Sampai sekarang masih ikut? Iya, masih. Oke, jadi tujuan Anda malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin untuk bisa terbebas dari gangguan sosok perempuan ini.
dan mendapatkan ketenangan, begitu? Atau yang lain? Iya, Mas. Baik, kalau begitu Anda akan kami ajak langsung bertemu dengan sahabat kami. Iya. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan, Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Hanif, terlahir tanggal 13 Maret 1982. Tinggal di rumah bernomor 14. Entah kenapa saya melihat banyak sekali perbuatan asusila di kehidupan Hanif. Perbuatan itu membuatnya terbelenggu dalam hubungan gaib. Dia terikat oleh sosok hantu perempuan yang ingin memiliki Hanif. Sosok itu terlihat sangat cantik di mata Hanif. Tetapi sebenarnya dia memiliki kekuatan yang sangat negatif dan berbahaya. Saya melihat sosok hantu perempuan yang menyeramkan menguasai tubuh Hanif. Saya melihat dalam kondisi batin Hanif di luar kontrol dan kendali, sama sekali tidak terkendali. Berantakan dan kekacauan terjadi pada tubuh Hanif. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Oke. Saya kok perasaannya nggak enak ya. Lihat Pak Hanif? Hanif. Pak Hanif lahir tanggal 13 bulan 3 1982 dengan nomor rumah 14. Benar. Pak Hanif ini biasa dengan kesuksesannya zaman itu dulu, dia biasa perempuan yang dia mau sampai korban-korbannya ini meninggal dunia. Sudah dihukum, tapi keluar dari penjara, dia masih merasakan hal yang tidak nyaman. Bahkan dia berangkat ke hutan, tapi di hutan itu menemui sosok wanita. Dan sampai sekarang sosok wanita itu masih terus mengikuti dan mengganggu. Makanya datang ke menembus mata batin supaya bisa terbebas dari sosok gaib misterius itu. Sosok wanita tersebut itu sebenarnya sosok wanita jin, dan saya melihatnya memakai kemben. Betul begitu? Pakai kemben? Iya, betul. Tapi saya juga ini ya, Bay. Saya ada pertanyaan di benak saya ya. Entah itu kamu juga ngerasa atau tidak. 1982 berarti artinya usianya 36. Iya, but I feel like semua kenapa ya pelamis semuanya terlihat usianya dewasa daripada tanggal lahir dan tahun lahirnya. Iya, itu juga sebenarnya ya. Kalau kita lihat usia 36 yang biasa saya temui itu terlihat lebih muda daripada Pak Hanif. Iya. Tapi Pak Hanif terlihat lebih tua daripada umurnya. Iya, itu my point. Apa semua pelamis memang seperti itu, Roy? Semua pelamis terkadang seperti itu ya. Mudah-mudahan sih saya juga salah tafsir ya. Mungkin karena Pak Hanif melalui banyak proses yang panjang kehidupannya, jadi banyak pikir. Jadi terlihat lebih tua Iya, daripada umurnya. Betul. Tapi selain itu juga perasaan saya nggak enak nih. Pak Hanif di sini ada wanita-wanita gaibnya gitu. Ngikutin dia? Iya. Wanita-wanita. Wanita-wanita gaib. Ada berapa banyak, Roy? Saya lihatnya baru satu sih. Tapi kamu lihat ada yang Berarti nanti lain-lain juga. Bakal ada lagi dong. Bakal ada lagi kemungkinan, tetapi yang satu yang stay di situ. Lihat matanya Pak Hanif deh. Aku takut kayak mayat. Mayat, tau kan? Sorry ya, mohon maaf. Saya tidak bermaksud menjudge fisik atau apa, tidak. Tapi saya hanya menyampaikan apa yang ada di kepala saya. Matanya bener-bener kayak hitam semua. Oke, ini ada hubungannya dengan sosok wanita misterius yang gaib itu? Ada sih, mungkin karena saripatinya si Mas Hanifnya diserap jadi kelihatan lebih Diambil. old ya, kelihatan lebih dewasa dari usianya. Matanya itu
Saya nggak bisa ngomong sih sebenarnya gimana ya, kayak hantu, kayak dimensi astral, bola mata red hitam-hitamnya itu loh. Oke, sosok gaib yang ada di belakangnya itu, wanitanya seperti apa bentuknya, Roy? Saya ngeliat serem sekali. Benar-benar menyeramkan. Pak Hanif sendiri sebelum saya bercerita, kamu juga ngerasain kan diri kamu ada yang ngikutin dari belakang? Merasakan nggak Pak Hanif? Iya, saya merasakan, tapi karena udah terbiasa, jadi nggak begitu peduli gitu. Baik. Kamu masih kuat kan ya? Jangan terlalu dalam lihat matanya ya. Gue ngeri dia tuh kayak Narik orang. Aduh, udah aku nggak lihat. lihat mulutnya atau hidungnya. Terus apa yang dirasa Pak Hanif? Merasakan seperti apa? Yang saya rasakan, saya selalu pengen ketemu dengan dan dibayangin sama sosok wanita itu. Di pikiran saya, dia selalu ada. Dia selalu ada di pikiran kamu. Malahan, sering dalam mimpi saya, dia seolah pengen mengajak saya untuk dijadikan sebagai pasangan. Dan pada suatu hari dia pengen mengajak saya untuk hidup di dunia dia. Dan seperti di sebuah hutan itu ada kayak istana yang sangat megah. Kak Roy, tapi tadi aku ngeliat kayak ada bayangan ya di situ deh. Iya benar. Persis sama muka ini. Nah, Sekilas doang gitu. Di mana? Bener nggak sih? di belakangnya. Di Pak. belakang, persis di belakang bapak ini. Itu apa? Itu siapa, Roy? Itu yang bilangnya naksir apa ya? Itu yang Yang suka sama dia? Iya, Yang ngikutin? yang Itu tadi. menyukai Yang ya, nempel gitu. Kamu lihat juga ya ternyata di Tadi aku belakangnya. lihat. Sekilas iya, kalau diperhatiin matanya lagi muncul loh di belakang tiba-tiba. Nih ya, saya praktekin. Ini yang jaga Hanif. Kamu nengok ke sana semua deh. Tiba-tiba nengok ke sini deh. Cep gitu. Langsung mendekat gitu. Iya. Set, hilang. Terus sekarang kamu masih lihat? Enggak? Udah hilang? Udah nggak ada sih. Pak Hanif waktu bisikan itu datang, ajakan itu datang, Pak Hanif ikutin atau tolak? Ya, saya sebenarnya pengen menolak. Jadi nggak Tapi- pernah dilawan? Iya, pernah saya lawan. Karena dalam diri saya pengen kembali menjadi orang yang normal dan orang yang benar. Terus apa yang terjadi saat dilawan? Ya, dia tidak apa-apa, tapi Tetap ngikutin? tetap ngikutin dan tidak bosan-bosannya. Malahan Terus ngajak? iya, saya dalam mimpi saya pun dia selalu datang dan selalu mengajak saya. Pantesan ya, saya bisa menarik kesimpulan usianya terlihat lebih dewasa wajahnya lebih dewasa terlihat daripada usianya karena saripatinya sering dihirup sama makhluk halus. Bisa kita simpulkan seperti itu kan? Karena habis jadinya. Di sini Saripati. dihirup saripatinya Jadi sama makhluk kering halus. apa ya? Saripati itu kayak hawa. Energinya, Energinya. auranya. Ini sosoknya menyeramkan loh, Roy. Emang. Sepertinya dia udah ada di sini sekarang. Dia tidak ingin pergi dari saya. Roy, What? ada goyang-goyang di atas tangga tuh apa ya? Dengar gak? Kamu ngeliat gak? Tuh Kak, aku lihat. Jelita kamu ngeliat? Aku lihat. Sih? Goyang-goyang. Itu apa ya, Roy? Ada suara tadi
Terus ini lampu goyang, angin nggak ada loh. Nah, mungkin saya lihat ini dia datang loh. Saya ingin Pak Hanif memanggil teman kamu yang sudah datang di sini sekarang. Nanti goyang lagi nggak? Dengan goyangnya ini dan bunyi-bunyi yang aneh di sini, saya pengen banget Pak Hanif coba selesaikan sekarang Pak Hanif hari ini juga nih. Enggak, Pak Hanif sering ngelakuin ritual. Saya harus bongkar semuanya. Dan apakah Pak Hanif bawa alat ritualnya? Iya, Bawa Pak, saya bawa. boleh diambil Dan sekarang. plus, Bay, Iya. kenapa bisa terjadi bentrokan energi? Karena dia nggak mau digambar makhluk. Dia ngelihat kamu gambar mukanya dia. Iya, jadi dia tuh nggak mau mukanya saya gambar di sini, terus dia marah habis-habisan. Saya tadi kan saya bilang dari situ, di situ langsung gitu, terus bunyi. Semoga kita nggak kenapa-napa ya. Baik, saya pengen tahu Pak Hanif ngelakuin ritual kayak gimana. Silakan diambil Pak alat-alatnya. Baik. Itu sosok yang tadi masih ada di sini, Roy. Udah enggak. Dia menghilang larut bersama Pak Hanif. Saya berharap muncul lagi makhluk halusnya, biar kita usir sekalian dari tubuh Pak Hanif. Kasihan sekali kan, dihantui perasaan-perasaan, rasa yang aneh. Oh, rambutnya gini banget. Itu apa ya? Oh, itu rebung ya? Ini kembang kantil. Ya, ini rebung atau Rebung. akar bambu. Ini biasanya ritual ini dilakukan untuk apa? Untuk membantu saya agar lepas dari gangguan sosok wanita yang tadi. Tahu dari mana nih ritual seperti ini, Pak? Setelah saya berusaha lari dari hutan Ah, dan saya ketemu dengan paranormal. ini yang harus dilakukan. Iya. Arahan dari sang paranormal itu. Iya, Tapi berhasil nggak lepas? Enggak tuh, kayak masih dapat bisikan terus ya. iya sampai sekarang belum berhasil. Tapi ini masih terus dilakuin. Iya, karena saya tetap berusaha. Oke. Saya mau lihat cara ritual gimana. Gimana coba makhluk halus nggak nempel sama beliau? Kalau ritualnya mainannya kayak gini terus, benar nggak sih? Iya, malam mancing dan gangguan. Kok saya ngelihatnya ini bukan Pak Hanif lagi ya, Roy? Roy, Oh my God. ini ini bukan perempuan yang digambar. Perempuan ini justru. Bay, ajak komunikasi dia deh. Sebenarnya dia nggak suka kan digambar. Kau, Kau siapa? Kau siapa? Selamat malam. Kok agak panas sih ya? Selamat malam. Boleh kami tahu kamu siapa? Kamu yang digambar ini, kamu dia ya?
Ini kak, ini dia, baik. Ini yang digambar. Dia nggak suka kalau digambar mukanya di whiteboard. Dan dia marah langsung melakukan. Pisahkan saya dengan Mas Hanif. Iya. Saya dan suami saya. Kamu. Suami? Kamu ada perjanjian ya dengan anak ini, dengan orang ini? Nggak ada perjanjian dengan yang punya badan ini? Kamu ada perjanjian? Saya minta bubuk suci di sini. Kamu yang datang selama ini mengikuti yang punya badan ini? Iya. Iya. Ayah wanita cantik. Iya. Kami tahu kamu cantik. Iya. Lebih cantik daripada dia. Iya, kamu cantik. Kamu sebaiknya ikut saya. Enggak. Tinggallah di sana saya. Saya minta Kamu bubuk. akan jadikan Saya minta bubuk suci ya. bidadari saya. Dia minta Julita jadi pengikutnya ya. Makanya si Hanif ini diminta untuk jadi pengikutnya, diajak ke istananya. Iya. Salah satu yang bisa ngancurin makhluk halus itu, gucinya ini benar-benar dimasukin dan dibakar. Kamu nggak bisa deket dengan saya. Baik, Jelita, kamu bantuin deh. Saya minta 3 lembar tisu dan taruh di situ. Kita langsung bakar sama lighter. Lighter. Cepet dong. No, di meja aja, di meja. Be careful, bye. Diapain, Roy? Jadi dimasukin ke dalam botolnya. Ini masukin sini. Kita bakar di situ. Kalau itu bisa berhasil dibakar, dia akan keluar. Kak Roy boleh quit aja Bakar, nggak? bakar. Be careful, bye. Kamu nggak boleh dekat dengan saya. Saya ada bubuk suci di sini. Gak akan bisa dekat. Mencintai. Gak akan pernah bisa. Baik, Jelita, bantuin itu bakar sampai habis deh. Dibakar. Saya melihat ada cincin di daerah celananya dia. Bisa. Ini I need something. Ada satu kunci lagi, Bay, yang harus dibakar. Jimatnya dia ada di badan dia, dan saya harus menebak ada di mana di sini. Aduh. Boleh selesai aja nggak? Selesai aja deh. Udah.
Ada satu lagi yang belum tersisa. Kalau jimatnya belum bisa kebakar dan kendinya nggak kebakar. What happened with the kendi? Mas Hanif. Mas Hanif. Oh my god. Ada jimat di belakangnya. Di mana yang aku harus cari? Bay, Apa tuh? Roh, bakar ini masukin Dibakar. di situ, Bay. Mana sih? Keluarlah. Kenapa jadi aku yang rasa panas ya? Bagian pinggang, perut. aduh bakar. Kuncinya ada di kendi sama jimatnya. Kalau itu hancur semuanya, dia akan keluar langsung. Dah. Karo ini halus. bisa berhenti nggak sih Enggak. dianya? Dia Kecuali nggak bisa kalau lepas, jimatnya pasti ada hancur. jimatnya. Tunggu jimatnya semua hancur kebakar. Iya. Jimat yang tadi hancur dan kendinya hancur Itu udah kebakar tapi Roy. harus kebakar. Kalau tidak dia nggak akan keluar. Makhluk halusnya perlu dihancurkan lewat itu. Oh. Nih. Don. Hati-hati kena muka kamu, Bay. Saya bantu bakar ya Roy. Tunggu cairan dulu. Nggak mau aku bakar. Banting. We need that. Hati-hati, Bay. Hati-hati, Bay. Bye, be careful, bye. Jelita kamu di sini aja deh. Udah hancur ya. Masih ada. Kita harus take out buru-buru nih. Itu udah habis kebakar. Belum, bye. Sorry. Udah sadar dia kayaknya. Kayaknya mulutnya agak berdarah nggak sih? Hah? Kayak mulutnya agak keluar darah nggak? Udah amat deh. Pergi kamu jauh-jauh. Dia udah sadar tapi dia. Belum. Bye. Udah. Kita bisa bawa, kita harus butuh bantuan tim Ini dibawa keluar. untuk take out. Dia berbahaya sekali terhadap bintang tamu kita hari ini juga. Iya. Dan berbahaya buat kita semuanya. Bantuin yuk. Tapi dia bisa lepas Roy. Dia akan bisa lepas, nanti tim akan dan saya akan membantu dia menetralisir lebih jauh lagi ya.
Ini harus nyala loh api ya. Biarin aja, Pak. Biarin. Oke. Masih ada. Saya speechless dan saya semoga Pak Hanif tidak apa-apa. Tadi dia kerasukan sosok ini, sosok perempuan ini. Dan dia ngamuk di sini, nggak Dan mau dia lepas dan nggak mau pergi. Ngamuk di sini, nggak mau pergi, dan keselnya dia digambar mukanya sama saya. Semoga mudah-mudahan kita pulang nggak ada apa-apa ya. Kasihan. Pergi ke hutan. Di hutan malah ketemu jin wanita. Nah, akhirnya malah bikin dia berantakan hidupnya. Gak bakal bisa tenang. Tadi kita untung udah bisa bakarin dia punya jimat. Itu ikatan dia sama si jin wanita itu ya? Kalau nggak dia pasti meninggal. Secara logika tahun 82 mukanya nggak kayak gitu. Dan saya secara logika juga, kalau dia udah mukanya kayak gitu, pasti bentar lagi akan bersama dengan ini. Perilaku merugikan tak akan lolos dari pembalasan. Pikirkan akibat sebelum Anda berbuat. Sebelum Anda mendapatkan hukuman yang berat atau hukum karma. Hanif tadi bilang dia melakukan ritual itu mengusir perempuan ini, sosok jin ini. Tapi justru ritual itu yang mengundang jin ini supaya tetap ngikutin. Jangan-jangan di rumah masih banyak lagi ritual-ritual lain yang dia lakukan. Pastinya masih banyak lagi. Perlu ada penelusuran nggak ke tempatnya, Ron? Iya, tampaknya perlu ada penelusuran ke tempat beliau dan Frisley akan melakukan penelusuran lebih lanjut untuk Pak Hanif. Baik, kalau begitu pemirsa, setelah ini Frisley dan tim menembus mata batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Hanif. Pemirsa, sekarang saya sudah sampai di depan rumah Pak Hanif, partisipan kita, dan saya ingin membantu permasalahan yang ada di dalam. Permisi, Pak Hanif. Pak, saya Frisley. Ya, jadi kita mau masuk. Saya mau ngebantu permasalahan. Iya, dari tadi saya nunggu kamu. Ayo masuk, ayo. Iya ya Pak, tapi nggak kayak gini juga ya Pak. Ya silakan masuk. Iya, nanti saya bisa masuk sama tim saya. Ayo. Woi Pak, bentar Pak. Bisa sopan nggak? Kamu ngapain? Kok nyolot sih? Bapak tuh nggak sopan tau nggak? Dia mau membantu saya. Iya saya tahu, kita di sini juga mau bantu. Cuman Bapak bisa pakai baju dulu nggak? Rangkul aja. Ya udah kau gitu. Iya, Bapak pakai baju dulu ya Pak. Nanti kita masuk bareng-bareng ya Pak. Bentar ya. Iya. Hati-hati, terus. Aku boleh minta masker juga nggak Kak? Ayo, Udah, Pak. Frisley. Iya. Udah. Yuk, masuk. Ya Pak. Misi. Silakan. Pak, sebanyak ini korban yang pernah Bapak tidurin. Ya, mereka semua ini adalah wanita-wanita cantik-cantik yang penuh menggairahkan saya. Nah, ini yang paling kasihan karena Bapak tahu dia hamil. Oh iya. Tapi Bapak juga yang ngebunuh 15 tahun yang lalu. Iya, habis. Saya tidak bisa membiarkan dia kalau berkeliaran di sana, di luar sana. Oke, jadi ini emang kalian bisa ngerasain langsung di kamar ini. Kita nggak ngerasain enak, nggak nyaman sama sekali. Karena ya, tempat ini yang biasa Bapak lakuin ritual. Kenapa? Oh, kata Bobby, nggak semuanya ditikam kayak yang tadi di depan. Tapi ada juga yang ditutupin pakai bantal. Dan Bobby ngarahin kita buat ke pintu yang sebelah sana. Pak, saya boleh ke sana? Ya, silakan. Soalnya kata boneka Bobby, ada banyak barang yang mengundang keberadaan mereka untuk datang ke tempat ini. 'Oke, 'Oke, 'Oke. 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 'O
Kata Bobby ada di sini kok. Oh, lemari ini. Di sini Bobby. Pak, maaf. Ini daleman perempuan. Maaf. Iya. Jadi ini yang buat dia nggak bisa tenang, Pak. Saya kurang yakin itu. Tapi Bapak kenapa ngoleksi yang kayak gini, Pak? Wah, kamu tahu aja. Kamu tahu, benda-benda ini bisa membangkitkan gairah saya. Apalagi mencium wanginya. Oh iya, kalau boleh saya minta. Punya kamu satu buat nambah koleksi saya. Pak, saya datang ke sini untuk ngebantu Bapak ya. Pemirsa ini emang kayaknya Bapaknya udah maniak deh. Emang udah ada kelainan juga. Kita ke depan lagi aja deh. Ini bisa dilihat ya pemirsa. Ini ada... Ini kayaknya baru ya, 2 hari yang lalu Bapak ada perempuan di sini. Iya. Bapak juga? Iya, itu tuh. Yang fotonya paling di atas, yang rambutnya panjang. Yang sangat menggairahkan saya. Oke. Gini aja deh Pak. Saya mau tahu, kan saya dengar katanya Bapak itu sering ketemu sama sosok perempuan yang cantik. Karena dari tadi jujur saya masuk rumah ini sampai ke dalam dan semuanya saya nggak ketemu sama sosok itu. Jadi saya mau ngeliat sosok itu. Bapak bisa nggak ngelakuin ritual itu di sini, panggil dia biar saya mau lihat. Kamu serius? Iya. Saya takut kalau saya memanggil dia akan menimbulkan kekacauan atau kamu akan berbahaya. Enggak Pak, nggak apa-apa. Soalnya kan ini saya mau ngebantu Bapak, jadi saya juga harus tahu seperti apa sosoknya dan untuk apa dia ada di sini. Jadi saya perlu Bapak untuk memanggil dia. Bisa ya Pak? Ya bisa. Bisa. Tapi saya harapkan kamu jaga-jaga diri. Iya. Saya tidak ingin kamu yang cantik ini nanti Terima kasih Pak. mengalami Iya. hal yang tidak saya ingin. Oke, terima kasih Pak. Ya, jadi Kak, aku minta tolong lo kamera ya di sini. Kita preview di luar. Bapak di sini ya Pak? Baik. Panggil sosok itu. Terima kasih Pak. Oh iya. Pemirsa, jadi ini Pak Hanif lagi mau ngelakuin ritual yang biasa dia lakuin. Nih Kak, jadi katanya dia biasanya manggil sosok perempuan yang katanya cantik. Padahal banyak banget nih Kak sosok cewek. Tapi pada kayak marah, terus nangis. Itu korban dari Pak Hanif ini? Iya, karena banyak banget Kak korban yang... dia makan bunga. Dia makan kantil yang di depan meja itu ya? Iya. Ini udah Tapi dia masih sadar? Ini masih. Aku belum melihat sosok yang perempuan cantik. Sosok-sosoknya tuh kayak matanya itu nunjukin benci. Ini kenapa nih Frisly? Nah, nih, kayaknya ini deh sosoknya. Ini sosok perempuan cantik yang kata Pak Hanif, tapi nggak ada cantik-cantiknya loh Kak. Yang kamu lihat apa? Nenek-nenek. Nenek-nenek. Jadi di sini tuh kayak ada luka, terus mulutnya luka. Dan ini negatif banget Kak. Sosok ini yang ngarahin Pak Hanif buat minta tumbal. Jadi dia menggunakan badannya Pak Hanif. Kak, ini udah nggak bener sih Kak. Kayaknya kita harus kesana deh Kak. Biar sadarin Pak Hanif juga. Yuk. Pak Hanif, Pak Hanif, sadar, Pak. Pak. Hai, Bapak sadar dong. kamu mengapa di sini? Kamu telah mengganggu saya dengan pujaan hati saya. Enggak, sedang berjumbu. Pergi kamu! Pak dengerin. Pergi! Pak Hanif. Saya tidak butuh kamu. Pergi! Pak Hanif, Pergi! Pak Hanif, dengerin saya dulu. Tunggu ya. Pak. Tunggu. Pak, jadi perempuan ini yang kata Bapak cantik, aslinya nggak cantik Pak. Ini nenek-nenek, mukanya tuh, ini di sini ada darahnya, terus mulutnya luka. Tuh, itu nggak ada cantik-cantiknya loh Pak. Sadar Pak. Kamu membohongin saya. Enggak. Dia cantik. Ya, jauh lebih cantik. Seperti bidadari. Oke, sekarang tunggu ya Pak. Sekarang coba saya komunikasi dulu sama si perempuan yang kata Bapak cantik. Biar Bapak juga sadar. Sekarang Bapak lebih tenang dulu ya Pak. Tenangin dulu. Kenapa? Gak bisa di sini.
Udah cukup korbannya. Loh. Nah, sekarang kita coba buat ngeluarin dulu. Kamu siapa? Bapak, Alfred. Kamu siapa? Kakak, kamu minta air dong. Kamu minta air, kamu minta air. Kamu mengganggu ketenangan saya. Kak, aku. Kalian siapa? Hah? Kalian siapa? Jangan ganggu saya dengan... Udah. Ada apaan tuh? Itu nggak ada orang kan? Kakak handle dulu. Nggak ada orang kan ya tadi? Nggak ada siapapun yang kesini. Jadi sosok nenek-nenek yang tadi barusan itu kak, Ya. dia lari ke situ, ke belakang sana. Udah, sekarang dia udah pergi. Kak, aku minta tolong kakak dong kak. Ini kita harus bakar semuanya, foto-fotonya, terus tadi barang-barang daleman perempuan itu, pokoknya semuanya kita bakar di luar ya. Oke. Pak, Rizam. Pak sadar Pak. Pak, nih. Jadi Pak, tadi tuh Bapak diganggu sama perempuan yang Bapak ngeliatnya tuh seakan-akan dia cantik. Padahal dia nggak cantik. Dan ini udah nggak bener banget Pak. Aku sama tim udah minta tolong semua barang-barangnya dikeluarin. Aku mau netralisir di luar. Sekarang aku minta bantuan dari Bapak. Bapak juga udah capek kan kayak gini? Capek kan? Yaudah yuk Pak. Yuk bantu saya juga Pak. Pemirsa, sekarang ini barang-barangnya udah ditaruh di sini. Kita mau bakar barang-barangnya dan itu gunanya buat netralin semuanya ya Pak. Bapak juga harus rela ya Pak. Kak, aku boleh minta tolong api atau lilin? Biar Bapak nggak terbayang-bayang si perempuan itu lagi Pak. Karena emang nggak cantik kok Pak. Beda banget sama yang Bapak ceritain. Nggak ada cantik-cantiknya sosoknya. Oke. Iya Pak. Kayaknya langsung kita bakar aja ya. Bapak doa ya, Kak. Iya. Doa. Pak Hanif, Pak, ini, nah, ini Pak Hanif nih kayak gini karena emang sosok perempuan yang tadi dia bilang cantik itu udah nyatu sama Pak Hanif. Dan ini bukan cuma 1-2 kali kan perempuan itu muncul. Jadi ini kenapa Pak Hanif sampai muntah darah? Karena energinya itu udah keluar dari badan Pak Hanif. Jadi sekarang Itu semuanya wanitanya udah nggak ada netral. berarti? Udah nggak ada Kak. Pak, Ini. Pak, Abang, sadar Pak. Pak, Pak, sadar. Pak. Minum dulu Pak. Pak, ini semuanya udah saya bantu untuk netralin. Sosok itu juga udah nggak tahu kemana, udah nggak ada sekarang. Jadi Bapak sekarang jangan sampai mikir ke arah sana lagi. Jangan ngulangin kejadian yang udah pernah terjadi juga. Pak, sekarang Bapak juga sadar ya Pak ya. Udah jangan mikir ke sana ya Pak. Dan saya juga saranin Bapak harus ke psikiater ya. Soalnya emang ada kelainan. Ya. Baik, bagus. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Iya, banyak. sama-sama Pak. Saya mohon maaf, mungkin secara saya tidak mengetahuinya, mungkin ada yang menyakitkan Iya, atau menyinggung Mbak Iya, Bisli iya. karena saya ya mungkin pengaruh roh itu. Iya, Saya minta maaf. iya. Nggak Mungkin apa-apa, kepada yang lain juga. Iya, iya. Iya. Mungkin sekarang tugas kita udah selesai. Kita udah bantu Bapak, nanti barang-barang ini juga bakalan dibantu dibawa sama Kak Sri. Semoga hidup Bapak jadi lebih baik ya Pak. Terima kasih banyak.
Pemirsa, partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Rudy dan Hanif. Keduanya melakukan pemerkosaan, bahkan membunuh para korbannya. Dan keduanya juga diganggu oleh sosok gaib. Ada yang arwah terus mengikuti, ada justru jin lain yang juga mengganggu hidup mereka. Gimana komentar kamu, Hanif dan juga Rudy? Hanif dan juga Rudy. Rudy juga sangat menyeramkan sekali karena juga dikuasain oleh makhluk halus, karena memperkosa juga dan korbannya banyak, perkosaannya hampir meninggal dan bukan hampir meninggal, sudah meninggal banyak. Betul. Dan Pak Hanif juga sama memperkosa sampai mati. Mereka mempunyai kedua ciri khas yang sama, namun dua-duanya saya anggap berbahaya. Itu karena mereka ingin mengusir arwah-arwah yang menggentayangi mereka, yang ganggu mereka, justru melakukan ritual. Tapi ritual itu justru malah mengundang makhluk-makhluk lain ya, Pak? Iya, terkadang mereka berpikir untuk ngilangin makhluk halusnya. Ternyata bau menyannya, bau kembangnya malah mengundang jin-jin lain, bahkan setan-setan lain malah datang dan malah jin ini malah makin kesenengan. Dipikir ngusir, tapi malah ngundang. Ya, sama aja kayak ngasih makan mereka sebenarnya. Oke, Jelita, kamu ada tanggapan? Serem aja sih dari tadi, makanya aku udah pengen cepet-cepet pulang aja. Iya, Hanif dan Rudy, gimana komentar kamu? Ya aku nggak bisa komentar apa-apa deh, dua-duanya serem banget. Dua-duanya serem. Speechless dari tadi aku nontonnya juga. Aku ngeliatnya. pesen ke dia, habis pulang rumah Pulang aku harus mandi-mandi, mandi. cuci Harus semua. bersih-bersih. Aduh, ganti baju deh semua, bersih-bersih, Baik. cuci muka segala macam. Biar nggak ada energi negatif yang ikut juga ke bawah pulang ya. Jelita Kalebo, terima kasih banyak sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk semua karir dan rencana baiknya. Roy Kiyoshi, terima kasih terima kasih. penjelasan dan pencerahannya malam hari ini. Sama-sama. Pemirsa, tetaplah tegar walau saat ini badai sedang menampar. Karena hujan akan segera usai, disertai sejuk cahaya yang terpancar. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.